Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan dari kelompok kami mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebank Sentralan dengan materi mengetahui perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia. Anggota kelompok kami ada 3. Yang pertama yaitu Ihdayatus Syafaati Zahro dengan NIM 12640201054. Yang kedua Abdurrahman dengan NIM 12640220207. Dan yang ketiga Ainun Azizah dengan NIM 1264022022072. Pertama, perkembangan status dan kedudukan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perkembangan status dan kedudukan Bank Indonesia. Status dan kedudukan yang khusus diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsi-fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dikemukakan dari terbitnya Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang pemberian wewenang kebijakan moneter kepada Bank Indonesia serta Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang pembentukan kepanitiaan untuk menyusun rancangan undang-undang tentang kemandirian Bank Sentral. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai kedudukan yang khusus dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai lembaga, kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan DPR, MA, BPK, atau Presiden yang merupakan lembaga tinggi negara. Di samping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dengan DPR, BPK, serta pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa status Bank Indonesia yaitu sebagai lembaga negara yang independen. Independen dalam hal ini dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Juga terdapat 2 kedudukan hukum Bank Indonesia, yaitu sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Perkembangan status dan kedudukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 atau Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5253 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan modal dan lembaga keuangan serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank serta untuk pelindungan konsumen industri jasa keuangan. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam penanganan masalah-masalah yang timbul di dalam sistem keuangan serta keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel yang mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan tugas BI dan OJK. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Secara umum, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Dan yang terakhir yaitu mengatur dan mengawasi bank. Tujuan OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu wujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Materi selanjutnya yaitu hubungan BI dan OJK dengan pemerintah dan dunia.
Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah. Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Kewajiban pemerintah untuk meminta pendapat Bank Indonesia dan atau menggunakan Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional, maka Bank Indonesia yang pertama dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, organisasi, dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. BI menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. BI menjalin kerjasama internasional meliputi bidang-bidang yang pertama, investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral. Dan yang terakhir yaitu pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Hubungan OJK dengan pemerintah dan dunia internasional. OJK sebagai lembaga yang berdiri di luar pemerintahan dan lembaga lainnya atau independen, memiliki hubungan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan modal di pemerintahan dan lembaga keuangan. Yang selanjutnya adalah mengenai Dewan Gubernur. Berikut ini adalah nama-nama Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dan yang berikut ini adalah merupakan nama-nama dari Dewan Gubernur Otoritas Jasa Keuangan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai independensi, akuntabilitas, dan transparansi BI dan OJK. Independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, pengkajian ulang atas makna independensi, akuntabilitas, dan transparansi bank sentral diperlukan untuk memahami kedudukan Bank Indonesia, baik dalam fungsinya sebagai pelaksana dan penanggung jawab otoritas moneter menurut desain sistem ekonomi Indonesia, maupun dalam kedudukan politis dan legalnya menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia. Independensi otoritas pengawas merupakan salah satu faktor utama yang menentukan objektivitas dan efektivitas pengawasan. Pengaturan independensi otoritas jasa keuangan atau OJK sebagai pengawas perbankan di Indonesia, khususnya terkait aspek anggaran OJK yang berasal dari sektor jasa keuangan yang diawasinya. Sebagai akuntabilitas, yakni sebagai yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan yang diselenggarakan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.